Mungkin orang-orang akan berpikir, loh kok penak? 18 tahun dia berusaha bekerja ikhlas dengan. Begitulah cara kerja. Tidak ada kebaikan yang mubadir. Pasti Allah akan tunjukkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang berbuat kebaikan, Allah akan tunjukkan. Dan itu bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun Allah tunjukkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap perbuatan amal soleh Allah akan balas dengan kebaikan. Walaupun balasan itu terkadang hanya berbentuk sebuah ketenangan batin, dan itu lebih dari cukup. Karena berapa banyak orang itu digelisahkan di dalam hidupnya, walaupun dengan istana yang ditinggalinya, kemewahan yang dirasakan, dan kerumunan orang-orang banyak yang di sekitar. Memberikan sesuatu yang lebih untuk Allah SWT, memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarga, memberikan sesuatu yang lebih untuk orang-orang yang kita bekerja kepadanya, tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana perbuatan buruk sekecil apapun, sekecil apapun keburukan, sekecil apapun keburukan, tidak mungkin bisa lepas dari balasan Allah SWT. Selama keburukan belum dihapus, selama keburukan belum ditutup dengan kebaikan, Allah pasti akan meminta pertanggung. Makanya menurutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, belajar dari orang-orang terdahulu dan berkonsentrasi untuk serius memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan pendahulu kita. Inilah yang menjadikan kita ini menghemat waktu. Ada 3 catatan yang menjadikan rijalun haular rasul, para lelaki, para pahlawan-pahlawan yang di sekitar Rasulullah SAW, yang mendukung percepatan perubahan dunia di tangan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rekornya sangat hebat. Dalam kurun 22 tahun, 2 bulan dan sekian hari, itu yang dirubah Rasulullah bukan keluarga. Yang dirubah itu bukan satu masjid, satu RT, satu RW, bukan satu kecamatan, bukan satu provinsi, bukan satu negara, tapi dunia. Belum pernah ada tokoh yang sehebat itu. Kok sempat-sempatnya kita terkecoh kemudian menokohkan sosok selain beliau? Ini salah alamat. Mengagung-agungkan tokoh-tokoh yang lain atas dasar dia menjadi orang terkaya sedunia. Orang baik hati, berhati malaikat sekalipun sebutannya. Maka kita lupa akan Rasul itu. Perubahan yang sangat besar. Dan orang-orang di sekitar Rasulullah inilah yang banyak berperan pula mendukung perubahan ini. Dan catatannya 3 yang menjadikan mereka ini orang-orang hebat. Yang pertama, mereka ini orang-orang yang yakin dan beritahu. Karena yakin maka dipegang. Tidaklah yang menjadikan umat ini terbelakang, tertinggal jauh, tak lain disebabkan karena mereka mulai tidak yakin dengan ajarannya dan mulai menjauh dari perintah Allah. Kesuksesan apa yang kita ingin? Kalau itu sebuah kekayaan seperti apa yang diinginkan? Siapa yang menginginkan sesuatu di sisi Allah itu dengan taat kepada Allah SWT. Rasulullah itu sampai ditawari gunung Uhud menjadi emas. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan
perjuangan Islam sebaik yang tertulis di pagi hari ini? Tidak. Terlalu simpel, terlalu sederhana. Kalau seseorang itu sudah punya doa yang mustajab, Allah jadikan ini emas, jadi emas betul. Kita malah kebingungan sendiri. Lah kalau Rasulullah pada hari itu betul-betul mengiyai, ya gunung Uhud emas. Tidak ada sedekah, tidak ada perjuangan, tidak ada mengumpulkan, tidak ada kisah kelaparan, tidak ada kisah orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, para janda yang disantuni, karena sudah ada gunung Uhud emas. Mana keringat-keringat amal soleh? Mana darah-darah tertumpah di dalam memperjuangkan? Enggak ada. Yang diinginkan oleh orang-orang beriman itu sesuatu yang jauh lebih dari sekedar itu. Dan itu didapatkan karena yakinnya kepada Allah SWT. Kalau hari ini kita rasakan sebuah masalah, yakinlah dan konsentrasi kembali kepada kita. Karena rata-rata kita ini dibawa ke ragu-raguan. Apa iya kalau saya jaga sholat 5 waktu kemudian masalah saya selesai? Apa iya kalau saya sholat tahajud tiap malam masalah saya selesai? Apa iya kalau saya sholat duha terus itu kemudian kebutuhan saya tercukupi? Apa iya kalau saya sedekah sakit saya sembuh? Kalau saya sedekah kemudian kehidupan kita menjadi mapan? Nah kalau bukan kita, siapa yang akan meyakini itu syariat kita? Dan itu janji Allah. Kalau janji Allah kita lakukan, janji siapa lagi yang akan kita lebih percaya? Itu dipegang betul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjabat Amirul Mukminin itu sampai memuji para sahabat Rasul ini akan keistiqomahannya. Pasti sekantong uang emas dinar kasihkan kepada Mu'ad bin Jabal, kepada pegawai, kamu perhatikan apa yang dia lakukan. Saya diutus Amirul Mukminin untuk mengasihkan itu. Sebelum dia beranjak pergi, jangan pergi dulu. Bagikan kepada ini 10, bagikan 10. Begitu pulang lagi lapor, alhamdulillah. Kasihkan lagi kepada Abdullah bin Mas'ud. Sampai di sana, bagikan sana, bagikan sana, bagikan sana, bagikan sana. Habis lagi. Apakah mereka orang yang tidak butuh? Butuh. Tapi mereka memilih, sekali lagi, memilih kehidupan itu dengan bersahaja. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Yang kedua, yang menjadikan mereka ini adalah generasi-generasi yang hebat disebabkan karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat bergairah ketika mendapatkan ilmu untuk segera melaksanakan. Jadi kapanpun dia mendapatkan ilmu, tidak ada ambisinya kecuali segera untuk melaksanakan. Bagaimana cara mempraktekannya? Ayat ini bagaimana mempraktekannya? Hadis ini bagaimana mempraktekannya? Karena kapanpun ilmu yang kita dapat, kita rekam, kita tulis, kita simpulkan sampai di rumah, tidak segera kita amalkan, bertumpuk waktu kemudian, maka bibit kebaikan yang kita dapatkan dari ilmu itu akan terkubur. Kalau terkuburnya terlalu lama, tumbuhnya berat. Sehingga Rasulullah membatasi 10 ayat, 10 ayat. Belum diamalkan, tidak ditambah. Sehingga beliau Al-Khattab mengatakan kami mempelajari surah Al-Baqarah itu selama 8 tahun sebagai kurikulum kami mempelajari. Ini para sahabat semangatnya
hari demi hari yang menjadi pikiran adalah bagaimana melaksanakan Al-Quran, melaksanakan perintah Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnah. Ini kan berbeda jauh konsentrasinya dengan kita yang kebanyakan lebih memilih tidak mau tahu atau tidak ingin tahu karena khawatir nanti akan ditutup. Berapa banyak saudara, tetangga, bahkan masih kerabat dengan kita, hanya dengan ajak ngaji yuk, dan pemuda ngerti kan ngerti malah jadi beban, malah ini malah berat. Apakah dengan tidak mengerti berarti dia akan terlepas dari tuntutan Allah? Ya mungkin. Seperti orang yang menutup mata dan orang yang tidak menutup mata. Kalau berjalan kan nyaman yang tidak menutup mata, tapi apa juga berbeda. Nah, boleh nabrak supaya ceplongkot orang pokok, tak rasa ini. Ceplong juga tak nikmati, tenang nih ketika dia akan berangkat. Begitu masuk kot sudah turun dinikmati saja, jangan begitu. Masuk juga dinikmati saja. Dan yang ketiga yang menjadi rahasia kehebatan mereka, ketika mereka sudah menemukan Islam, mereka tidak berselera lagi dengan manhaj, jalan, konsep selain Islam. Sudah merasa puas dengan konsep, metode, jalan yang sudah dimiliki karena kaya dengan ngapain kita mencari, kita kaya dengan simpanan ilmu yang belum terbongkar itu luar biasa. Sibuk kita mencari kira-kira metode bisnis apa, kerjasama macam apa yang menguntungkan. Bingung kita cari ke sana kemari. Tapi satu buku yang kita tidak pernah buka, yaitu kitab-kitab fikih, kitab-kitab syariat yang di dalamnya jual beli yang tebalnya hampir paling tebal di antara seluruh fatwa yang ada. Nganggur, tidak dibahas. Tunjukkan kepada saya masjid mana yang ada kajiannya yang dibahas adalah kajian jual beli. Pun banyak dengan kasus tapi kan langka. Padahal itu yang dilakukan setiap hari oleh kita. Tiga hal itulah yang menjadikan mereka itu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani, berkonsentrasi untuk mengikuti mereka-mereka ini, karena itu akan menghemat perjuangan kita sekaligus akan membawa kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat dengan Allah untuk sedekahnya dengan pada Rabu yang lalu kumpul 982 mudah-mudahan menjadi sedekah yang barokah. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.